ketika Anda mendengar Tritunggal, Anda tidak membayangkan tiga orang. Mengapa? Karena jelas yang kita bahas adalah natur Allah, bukan natur manusia. Jadi jangan dibayangkan pribadi itu seperti pribadi manusia. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau biasanya video-video Bincang Teologi kami menanggapi pernyataan-pernyataan para mualaf, untuk malam ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari Gideon. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita akan mendengarkan sharing dari Gideon pada hari ini. Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Salam damai sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pada hari ini saya ingin membincangkan ya, terkhususnya tentang keadaan-keadaan antara umat beragama, lintas agama, agama mayoritas di Indonesia dengan agama minoritas di Indonesia. Terkadang kita terlalu sibuk, terkadang kita terlalu mencari kepentingan-kepentingan yang pada mana akhirnya justru bukan menjadikan suatu kebaikan, tetapi membawa malapetaka. Terkadang kita lupa bahwa keyakinan iman harusnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih fresh in kindness ya, di dalam kebaikan. Nah, pada nyatanya tidak semua hasil dari keyakinan itu seperti itu. Kita banyak sekali terlalu berpusing soal hal-hal yang jelas mana itu dalam dasarnya itu berbeda. Sehingga ketika itu dipertentangkan dengan dasar yang berbeda, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Seperti halnya salah satu yang saya akan sharingkan pada malam hari ini adalah tentang Tritunggal. Banyak sekali tentang Tritunggal itu diperbincangkan dan dianggap sebagai sebuah bidat dari agama-agama lain, tentunya non-Kristen. Di mana berpikir bahwa Tritunggal itu adalah tiga orang. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengapa orang Kristen itu menyebut Tritunggal. Supaya definisi ketika Anda mendengar Tritunggal, Anda tidak membayangkan tiga orang. Mengapa? Karena jelas yang kita bahas adalah natur Allah, bukan natur manusia. Jadi jangan dibayangkan pribadi itu seperti pribadi manusia. Di dalam penciptaan, ketika di dalam Kejadian 1 ayat 2-3, jelas sekali bahwa di sana ada tiga sosok pribadi Allah yang menggambarkan Allah sendiri. Tentunya kita jangan berpikir bahwa tiga pribadi itu harus seperti kita, yaitu orang, harus ada tiga orang. Karena jelas Allah itu adalah roh dan Allah tidak terbatas dengan tubuh seperti mana kita manusia terbatas dengan tubuh. Maka itu di dalam penciptaan ada Allah, ada firman dan ada rohnya. Kita melihat bagaimana Allah itu berkarya menyampaikan ide-ide pengetahuannya dan kehendaknya untuk menjadikan seluruh alam semesta itu dengan firman-Nya yang keluar daripadanya. Dan tentu pekerjaan itu dijadikan kudus karena Allah kudus, disertai dengan kekudusan dan kemuliaan Allah, karena itu adalah pekerjaan Allah yang mulia. Maka itu di ayat 2, Kejadian 1 ayat 2, roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Kalau Anda membaca bahasa asli, itu artinya menaungi. Menaungi. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, ada karya Allah.
ada karya Allah, dan ada 3 pribadi yang disebutkan. Nah, sampai saat ini kita harus memahami bahwa sekali lagi kita sepakat 3 pribadi yang disebutkan oleh orang Kristen mengenai Allah bukan 3 pribadi seperti manusia. Kalau tidak akan ada kebingungan di sana. Yang orang Kristen sebut sebagai satu natur, 3 Allah, 3 pribadi, yaitu kita seperti kita manusia. Saya menyebut diri saya manusia. Bro Eki menyebut Bro Eki adalah manusia. Dan Anda adalah manusia. Ada 1, 2, 3 pribadi, tapi kita satu natur. Sekali lagi, itu yang dinamakan keesaan Allah. Satu natur, yaitu Yahweh. Nah, 3 itu apa? 3 itu yang melambangkan atau menggambarkan, yang menyatakan, yang menunjukkan kualitas Allah, yaitu adalah Allah sendiri. Firman Allah, tentu firman Allah kudus karena keluar dari Allah. Maka firman yang keluar dari Allah itu beda dengan Allah yang mengeluarkan. Sekali lagi, firman yang keluar dari Allah berbeda dengan yang mengeluarkan. Berarti yang mengeluarkan Allah, yang dikeluarkan firman Allah. Beda. Roh Allah menaungi, Allah yang memberikan rohnya untuk kehidupan. Roh yang diberikan dengan yang memberi berbeda. Jadi tiga inilah yang disebutkan menggambarkan kualitas Allah, yaitu kudus, suci, sempurna, dan segala maha kebenaran. Itulah Tritunggal. Lalu mengapa hal ini sebenarnya kalau dipahami oleh non-Kristen, hal ini seharusnya tidak bisa dipertentangkan. Karena penjelasannya jelas. Tapi mengapa di luar sana masih banyak sekali orang-orang non-Kristen yang masih menentang ketritunggalan? Saya beritahu Bapak Ibu semuanya bahwa orang yang masih meributkan dan mempertentangkan itu karena pertama dia tidak memahami. Kedua, karena dia bukan berfokus mencari kebenaran, tetapi dia berfokus hanya kepada istilah-istilah. Dia hanya berfokus kepada tentang kata istilah Esa dan Tritunggal. Kalau Esa 1, kalau itu ada tri. 1 dengan 3 itu sudah pasti beda. Padahal pahami dulu. Sehingga ketika memahami, itu akan menjadi lebih terang dan jelas. Apa yang dipercayai? Sekarang orang Kristen bertanya kepada orang non-Kristen, apakah Anda berani berkata bahwa sabda Allah atau firman Allah atau kalamnya Allah itu tidak kudus? Oh, saya tidak berani. Oke. Berarti sabdanya Allah menggambarkan kualitas Allah. Sekali lagi, sabda Allah, firman Allah menggambarkan kualitas Allah. Allah yang berfirman dengan firman yang dikeluarkan beda atau sama? Yang mengeluarkan dengan yang dikeluarkan beda atau sama? Berbeda. Kalau gitu, yang menggambarkan natur Allah adalah Allah dan firman. Roh Allah yang dikeluarkan untuk mempekerjakan ini semua alam semesta yang indah. Yang dikeluarkan dengan yang mengeluarkan beda atau sama? Beda. Itu orang Islam jawab sendiri. Maka ada 3. Salah tidak? Tidak. Ketiganya adalah Allah? Yes. Satu natur Allah. 3 pribadi. Dan di seluruh alam semesta. Sampai tidak terhitung dan tidak terhingga di mana kita sejauh mata kita memandang. Kita tidak bisa menyentuh. Bahkan tempat-tempat yang tidak bisa kita sentuh. Hanya 3 ini yang menggambarkan ke Allah. Jadi kita tidak perlu mempeributkan, mempertentangkan tentang Tritunggal. Karena jangan berfokus kepada istilah-istilah kata. Tapi berfokuslah kepada pemahamannya. Karena dari situlah
Anda akan lebih memahami dan lebih mengenal kekristenan. Jika Anda hanya berfokus kata-kata tentang kata tri dan kata esa, maka yang terjadi akan perpecahan, pertentangan, konflik tiada habisnya. Dan pada akhirnya masing-masing kubu akan menunjukkan siapa diri yang lebih hebat. Maka kita kalau melihat sebenarnya terkadang orang yang berkeyakinan mengaku dirinya beriman dan beragama itu terkadang bisa lebih kejam daripada orang yang tidak memiliki keyakinan. Kenapa? Karena salah fokus. Di dalam kehidupan, meskipun Anda berbeda dengan saya, mungkin Anda agama yang berbeda dengan saya, mungkin Anda Islam, Hindu, Buddha, dan saya Kristen, kita berbeda. Tapi yang satu pasti adalah, kita adalah manusia yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Engkau yakin kepada Tuhanmu, saya yakin kepada Tuhan saya. Kita adalah saudara di dalam natur, sama-sama manusia. Sama-sama memiliki perasaan, sama-sama memiliki pikiran, sama-sama memiliki hati. Jika kita hanya berfokus kepada perbedaan, dan yang kita tonjolkan adalah konflik tiada akhir, yang membawa kita kepada perang tiada akhir, apakah itu menunjukkan kualitas keimanan? Kalau kita lihat, sesuatu yang terlalu dipaksakan, pasti akan terjadi perang. Dan saya yakin, suatu kejahatan, pembunuhan massal, dan sebagainya, kata-kata yang tidak pantas, yang seringkali dilontarkan oleh masing-masing kubu kepada agama lain, itu justru malah menunjukkan rendahnya kualitas keimanan. Bukan menunjukkan seberapa cinta dia dengan agamanya, seberapa dia cinta dengan imannya, tapi justru itu menunjukkan rendah kualitas imannya. Karena pada akhirnya orang tidak akan melihat imanmu, tetapi orang akan melihat dan mendengar kata-katamu. Orang tidak akan melihat kualitas pemikiranmu, tapi orang akan lihat adab dan tata krama sopan santunmu di dalam menyampaikan sesuatu. Dan jika kalau kita melihat dan kita jujur, sudah banyak sekali di dalam perbincangan lintas agama. Di dalam komen-komennya itu sangat kata-kata yang tidak pantas sering kali dilontarkan. Saling menjelekkan. Entah Kristen, entah Islam. Kita semua ini satu natur yang dijadikan oleh Tuhan Allah, yaitu manusia. Saya punya perasaan, engkau punya perasaan. Marilah kita menjaga perasaan bersama-sama. Engkau punya hati, saya punya hati. Engkau punya pikiran, saya punya pikiran. Kita sama-sama manusia dan kita punya hati nurani. Meskipun engkau berbeda dengan agama dengan saya. Tapi ketika engkau mengalami kesusahan, hati nurani saya tergerak dan saya tidak akan tahan untuk tidak menolong Anda. Itulah ciptaan yang indah. Keyakinan internal. Jangan dipaksakan. Tangan Anda, jari Anda tidak akan bisa menembus internal keyakinan saya. Anda bisa pegang otak saya. Anda bisa operasi kepala saya dan pegang otak saya. Tapi Anda tidak akan pernah bisa pegang isi otak saya, yaitu pikiran saya. Anda bisa membelah otak saya ke bagian paling dalam. Tapi Anda tidak akan pernah bisa menyentuh isi otak saya paling dalam, yaitu iman saya. Maka itu kita harus sadar sebagai manusia yang diciptakan. Kita harus mulai tidak berfokus lagi kepada perbedaan-perbedaan yang ada. Dan saya sangat merasa sedih bila melihat orang yang
mengakui bahwa dirinya mendapat seperti pencerahan atau hidayah. Lalu yang jadinya adalah justru menjelekkan, menghasut orang lain untuk menyakiti orang lain. Menghasut orang lain untuk berpikiran salah tentang keyakinan orang lain. Dan biarlah sharing saya pada hari ini mengubahkan pola pikir kita, di mana kita adalah sesama manusia yang dicipta. Saya ada bukan karena tiba-tiba muncul, tapi saya ada juga atas seizin kehendak Tuhan. Seizin kehendak Tuhanmu dan seizin kehendak Tuhan saya. Keimanan saya bahwa Tuhan saya adalah Yahweh, dan saya tidak perlu paksakan itu kepada Anda. Kualitas kehidupan kita lah yang menunjukkan keimanan kita. Demikian, Allah memberkati kita semua. Thank you. Ya, thank you bro. Ada satu hal yang ingin saya bertanya sebelum kita mengakhiri video ini bro. Misalnya kalau konflik perbedaan pengertian itu ketika itu terjadi di dalam intern kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan bro ketika perbedaan pandangan entah itu tentang Allah, tentang Tritunggal, ketika ada perbedaan itu apa yang harus kita lakukan bro? Silakan bro. Iya, di dalam internal kekristenan sendiri, jika ada perbedaan, kita memiliki dasar iman yang sama, yaitu percaya kepada kitab suci yang sama. Dan sebagaimana kitab suci Alkitab telah memaparkan banyak sekali kesejarahan-kesejarahan, pewahyuan-pewahyuan, yang dimana itu sudah lengkap dan sempurna. Maka dikatakan di dalam Wahyu 1, bahwa Yesus adalah firman Allah yang ditegaskan ya. Yesus adalah firman Allah. Dan dia berkata, akulah Alfa, akulah Omega. Dia yang mulai kehidupan di bumi ini. Dia juga yang akan menutup kehidupan di bumi ini. Dan menurut saya kita harus mengacu kepada hal itu. Kita harus mengacu kepada Alkitab dan pemahaman yang sama di dalam Alkitab. Cara belajar, metode-metode yang digunakan, mau apapun metode yang digunakan, ketika kita serius dan kita memberi diri kita untuk belajar sungguh-sungguh, pasti kita memiliki interpretasi. Mungkin berbeda kata, tapi prinsip kita sama. Nah, maka itu sebagai orang Kristen dan di dalam internal kekristenan sendiri, menurut saya tidak elok, tidak pantas, bila sesama orang percaya pun justru saling menunjukkan ego, saling menunjukkan siapa yang lebih hebat. Kita harus mengingat bahwa pernyataan Tuhan melalui Paulus bahwa semua manusia adalah berdosa. Dan dalam 1 Yohanes jelas dikatakan bahwa jika engkau mengaku dirimu tidak berdosa, maka engkau menjadikan Allahmu adalah pendusta. Yang kita sadar bahwa posisi kita sebagai manusia adalah kita tidak sempurna. Saya bisa salah, engkau bisa salah. Lebih baik kita duduk bersama, saling menguatkan, saling belajar bersama, dan kita mulai mengubah cara pandang kita dan memperbanyak kembali kepada firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang hidup dan firman Allah yang tertulis. Demikian, bro. Ya, thank you bro untuk sharing hari ini dan juga sudah menjawab pertanyaan tadi. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa share dan juga jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.